Nah, menurut saudara, garam dunia itu di mana bagian kita? Ada pernah mikir itu enggak? Kamulah garam dunia. Itu di bagian mana? Garam itu ada di bagian mana? Seluruh tubuh bukan? Oke, jangan tersinggung. Berarti yang gemuk-gemuk itu garamnya makin banyak. Jangan tersinggung. Jadi kalau berat badan seorang 70 kilo, maka garam dunia 70 kilo. Kalau berat badan seorang 34 kilo, maka garamnya 34 kilo. Saya 61. Nah, ayat ini menolong saya mengerti begini. Kalau ada orang-orang yang belum asin, kumpul garam 61 kilo, 3 bulan kumpul enggak asin-asin, pasti garam palsu. Ya atau tidak? Masa orang segitu kumpul garam 61 kilo 3 bulan enggak asin-asin? Apalagi yang lemu-lemu itu. Maaf jangan marah saya ngomong. Terus enggak asin-asin orang-orang itu. Iki uya cap opo? Ini garam cap apa? Ayo gampang enggak mengerti ayat ini, saudara? Makanya tinggal serumah harus asin duluan. Yang tiap hari kumpul kita harus asin duluan. Katakan amin. Kemarin pagi saudara, waktu di gereja, saya tuh nangis pulang itu. Kemarin dia bawa kepada saya seorang anak namanya Desi. Lagi hamil 2 bulan, tapi pacarnya lari. Nah, keluarga ini suaminya namanya Seger. Mereka ikut saya tahun 85 bulan November. Jadi pas saya sore-sore di rumah, datang Seger ini. Masuk, saya bilang, dia manggil saya Tuan. Nah, enggak enak. Ini mereka sampai manggil saya Tuan. Loh, sampai saya enggak enak. Suruh ganti saya Tuan, enggak bisa. Ya sudah. Tuan, saya sopir. Tuan cari tenaga enggak? Aduh, mobil aja enggak punya. Saya bilang begitu. Terus dia tertawa. Nah, saya itu punya prinsip dari dulu, saudara, karena kenal Injil. Semua orang yang masuk ke rumah saya nggak akan pernah nolak. Paling tidak harus makan dulu. Saya punya konsep dari dulu begini. Kalau kita nggak suka memberi makan orang, pasti hobi kita makan orang. Catatan itu. Lo serius? Gampang bukan logikanya? Catat, saudara catat. Maka itu saya suka memberi makan orang. Karena saya nggak mau jadi kamu suka makan orang. Dan ya awas kamu. Ya benar. Sampai hari ini saya tuh suka memberi makan orang. Kalau tidak saya pasti makan orang. Dalam dunia bisnis cuma ada satu di antara dua. Makan atau dimakan. Betul tidak? Sesama orang Kristen pun kalau bisnis jangan pakai kata pelayanan. Karena duit nggak ada yang Kristen. Catatkan itu. Benar, kalau urusan uang jangan pakai agama, tidak bisa. Harus pakai resmi, hitam di atas putih. Walaupun sesama anak Tuhan. Ingat ini baik-baik. Sudah banyak masalah terjadi karena uang dikristenkan. Ya kasih dorek bubar apa itu. Uang nggak ada yang Kristen. Oke, ngerti kata itu? Nah, terus ya udah saya terima. Saya ini saudara yang belum kenal saya beritahu. Maling saja masuk ke rumah saya. Enggak tak bengoi. Maling enggak, itu jahat saudara. Maling datang saya sambut, selamat malam. Nama saya Daniel, namamu siapa? Ayo duduk. Loh bener, itu saya. Saya ajak ngomong baik-baik. Banyak maling yang bertobat. Saya memberi modal mereka untuk percaya hidup yang benar. Ini ada modal untuk kamu kerja. Nah jadi Seger ini datang. Saya bilang ayo tinggal. Gini aja deh, kamu tinggal di sini sampai nanti kalau ada teman-teman saya cari supir kamu. Jadi saya kerja apa Tuhan? Terserah mau ngepel, mau nyebut rumput, mau apa terserah. Soalnya setelah kira-kira 2 bulan dia tuh cerita, Tuhan, anak saya itu masih kecil. Loh kamu punya anak? Masih muda waktu ikut saya itu saudara. Tahun 85. Iya. Bawa ke sini. Nanti dia mana? Sudah ajak istri anak pertama berumur 3 bulan. Ajak ke sini. Dia pulang ke desa. Kata. Kaget saya. Waktu istrinya datang pakai jilbab. Wih, jilbab. Ya sudah, mau apa? Ikut. Tinggal di situ. Anaknya saya pelihara juga semuanya itu. Nah, saya tuh punya prinsip dari dulu. Saya nggak pernah memberi gaji orang. Tapi saya belajar dari Pak Wayan Master.
mantan ketua Sinode Gereja Bali. Kalau punya uang, belikan barang yang buatan Tuhan, jangan buatan orang. Barang buatan orang walaupun mahal nilainya turun. Motor, mobil, TV, itu turun. Belikan yang buatan Tuhan, emas, ternak, dan tanah. Saya bilang mereka, kamu jangan tanya kalau ikut saya gajimu berapa. Tapi begini, kalau kamu dengar ada tanah dijual di desa, ada ternak mau beli, beritahu saya akan perhitungkan. Saudara, karena itu cara saya ngajar. Datanglah orang-orang desa, dari itu ikut. Malah obosi seger, soge kon. Datang orang-orang itu, saya nggak tolak. Waktu itu saudara banyak teman-teman gereja yang minta membantu dari rumah saya. Saya terima. Sekarang ada satu tinggal dengan saya masih di Papua. Jadi pengusaha rumah makan. Jadi baptis namanya Amos. Satu sekarang namanya Vido, adiknya anak, ikut saya jadi ketua asrama sekarang. Luar biasa. Dan sudah banyak ikut teman-teman. Jadi saya didik dulu, sekian bulan di rumah. Ayo belajar kerja baik bagaimana saja dan semuanya. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong Tuhan tidak. Puasa pertama kali, saya lupa setelah berapa bulan anak ini datang. Puasa pertama kali, dia lagi taraweh di rumah ini. Saya izinkan, saya nggak apa-apa, sholat lah. Nggak taunya, kami di rumah itu banyak orang. Salah satu itu punya anjing. Loh kok iseng anjing ini. Waktu dia lagi sholat taraweh, rukunya digigitin anjing, ditarik-tarik. Kan batal. Nah, malam itu udah rasa salah sekali dengan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan temui dia. Enggak lewat setengah tahun, mereka dua ambil putusan percaya Tuhan Yesus. Aktif dalam pelayanan, luar biasa. Mereka punya, kalau nggak salah punya 3 tanah di desa, punya ternak, punya sawah, hebat sekali. Nah, bulan Desember kemarin, saya dengar Tuhan itu berkati mereka bisa beli rumah di kota Surabaya seharga 240 juta. Karena saya kaget, bagaimana cara Tuhan berkati kamu? Desember awal mereka baru pindah. Yang buat saya menangis kemarin itu, dia bawa Desi yang dihamil ini. Gimana ceritanya? Dia bilang, itu janji kami sekeluarga. Sekarang dia sudah punya anak 3, sudah punya cucu 1. Waktu nikah saya pun yang ngurus pernikahan anak. Seperti Tuhan hidup. Setiap rumah Tuhan tampung orang. Nah, saya dapat Desi ini waktu saya ngantar anak saya yang kecil ini sekolah. Kok anak ini dia tuh kerja sama orang, ngantar anak bosnya. Kok nangis? Lalu dicerita mamanya di Taiwan, papanya di Malaysia, surat cerai. Dia itu anak tunggal, nggak punya siapa-siapa. Ayo ikut ke rumahku, saya akan tampung. Kalau kamu belum menikah sampai itu lahir, saya akan adopsi anak itu. Apa saya nggak nangis? Rumah yang mereka punya, saya sudah mulai nampung 1 orang. Ngerti kesaksian ini saudara? Luar biasa. Jadi semua orang yang tinggal dengan saya tidak boleh lebih dari 3 bulan ke asin. Saya harus dibaptis lagi kalau sampai ke asin orang-orang itu. Berarti garam ini garam palsu. Pakai metode ini. Kita adalah garam dunia mengasinkan orang di sekitar kita. Amin. Harus percayakan kebenaran ini. Apalagi yang bos-bos punya sopir. Seringkali saya berkata, ternyata bos-bos yang punya sopir itu jauh lebih lama dengan sopirnya daripada dengan istrinya. Loh, betul nggak? Mereka kalau keluar kota segala macam begitu. Saudara ngomong apa, telepon apa, dengar kaset apa, di situ sopir itu dengar. Kalau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 mobil dengan suara hampir tiap hari, nggak asin-asin, garam mopo, konrek. Garam apa hidup saudara? Orang yang ke-10 ayat ini, yang hanya ada hari ini saja. Bayangkan kalau kita ketemu orang cuma hari ini saja, dan hidup kita benar di hadapan dia, maka orang yang cuma ketemu sekali itu saja akan masuk ke dalam perjanjian keselamatan itu. Saya pikirlah kok cepat Tuhan, gimana caranya?